Pada waktu itu ada para pemburu harta karun, ya. Siapa yang hatinya tulus lalu meminum air suci itu, maka dia akan memiliki umur yang panjang. Tapi siapa yang hatinya tidak tulus, maka dia umurnya akan dicabut, ya. Segala kutuk akan ditimpakan kepada dia. Lalu diambil cawan emas itu yang sangat indah sekali. Lalu dengan begitu percaya dirinya, dia ambil air suci itu, lalu dia minum. Setelah dia minum, apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba orang ini menjadi sangat tua sekali, menjadi sangat tua. Seluruh umurnya diambil dari dia. Lalu hancur tubuhnya menjadi debu. Banyak yang bertanya kepada saya, kok Garda nggak pernah melakukan perjamuan kudus ya, gitu kan? Apakah Pak Tes anti perjamuan kudus gitu? Bukan, saudara. Justru saya itu sangat menganggap perjamuan kudus itu sangat sakral sekali, ya. Mengapa, saudara? Karena perjamuan kudus itu sebetulnya adalah minum darah dan makan daging orang yang kita kasihi, ya, orang yang kita kasihi. Makanya dia sangat sakral. Jadi, saudara, orang yang melakukan perjamuan kudus tapi dia tidak merinding, dia santai saja, biasa saja, itu hati-hati, saudara. Itu hati-hati, ya. Itu berbahaya, itu bisa mendatangkan kutuk bagi Anda, gitu. Makanya kalau kita lihat kelompok Yahwisme, itu setiap kali mereka beribadah, saudara, itu disebut dengan perjamuan kudus. Katolik juga perjamuan kudus, setiap kali mereka ibadah, mereka melakukan misa atau perjamuan kudus. Tetapi mengapa mereka justru semakin jauh dari kebenaran? Kita melihat kelompok Siketi misalnya. Setiap kali mereka ibadah, mereka menyebutnya perjamuan kudus. Mereka membuat perjamuan kudus. Tetapi mengapa mereka bisa semakin sesat, digiring semakin jauh kepada karakter iblis? Ya, karena perjamuan kudus itu, saudara, itu impact-nya ada dua. Kepada orang yang hatinya suci, maka itu akan menjadi sebuah berkat, menjadi sebuah penyembuhan, menjadi sebuah keselamatan. Tetapi bagi orang yang hatinya tidak suci, itu bisa menjadi kutuk. Ya. Coba saudara, satu orang membacakan Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Nah, gila nggak, saudara? Saya sampai merinding mendengarnya. Sesudah Yudas meminum anggur perjamuan itu, sudah dia melakukan perjamuan itu, dia kerasukan iblis. Ngeri nggak, saudara? Wow, wow. Sesudah dia melakukan perjamuan kudus, dia kerasukan iblis. Ngeri sekali, saudara. Ya, makanya hati-hati, saudara, pada perjamuan kudus itu bukan hal yang biasa-biasa gitu. Makanya kita lihat kelompok Yahwisme, mereka itu tiap hari melakukan perjamuan kudus, tapi semakin lama iblis semakin
berkuasa atas jiwa mereka, semakin disesatkan gitu, semakin jauh terhilang. Karena mereka sudah kerasukan iblis gitu. Ya. Saya ceritakan sebuah kisah film ya, film Indiana Jones. Mungkin Anda pernah menonton film ini ya. Jadi film ini terinspirasi dari kisah perjamuan kudus. Nah, pada waktu itu ada para pemburu harta karun ya. Mereka memburu cawan perjamuan. Ada para penguasa dunia, lalu ada juga Indiana Jones. Lalu mereka melewati banyak rintangan begitu kan. Lalu setelah itu mereka sampai di sebuah tempat ya yang dijaga para kesatria. Lalu penjaga ini mengatakan, pilihlah dengan bijak begitu. Pilihlah dengan bijak. Di sana juga ada air kehidupan, air suci ya. Siapa yang hatinya tulus lalu meminum air suci itu, maka dia akan memiliki umur yang panjang. Kalau dia memiliki penyakit, dia akan sembuh, kehidupannya akan terberkati, ya segala macam lah begitu kan. Tapi siapa yang hatinya tidak tulus, maka dia umurnya akan dicabut, ya segala kutu akan ditimpakan kepada dia. Di sana ada banyak cawan ya, disuruh pilihlah gitu. Lalu kemudian para penguasa dunia ini karena mereka tamak ya, hatinya nggak suci, mereka melihat sebuah cawan itu yang terbuat dari emas murni. Yesus itu adalah raja segala raja, pasti ini cawannya gitu. Cawan yang berbentuk emas. Lalu diambil cawan emas itu yang sangat indah sekali. Lalu dengan begitu percaya dirinya, dia ambil air suci itu, lalu dia minum. Setelah dia minum, apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba orang ini menjadi sangat tua sekali, menjadi sangat tua. Seluruh umurnya diambil dari dia. Ya, dari yang tadinya perkasa tiba-tiba menjadi tua, menjadi kropos, lalu hancur tubuhnya menjadi debu. Semua orang ketakutan. Lalu kemudian disuruhlah Indiana Jones untuk memilih. Nah, karena Indiana Jones itu hatinya suci, tulus gitu kan. Dia nggak tamak, dia nggak serakah. Nah, lalu yang tadi kan yang pertama kan berkata Yesus adalah raja segala raja. Pasti cawannya yang emas murni gitu. Nah, karena Indiana Jones ini bukanlah seorang yang tamak, makanya pikirannya jernih, hatinya suci. Dia berpikir Yesus itu adalah seorang anak tukang kayu, gitu. Jadi pastilah cawannya yang ini, cawan yang paling sederhana, cawan yang terbuat dari kayu. Lalu itulah yang dia pilih. Lalu dia ambil air suci itu, lalu dia minum. Setelah dia minum itu tiba-tiba bekas peluru di tubuhnya itu menjadi sembuh ya, dia menjadi sangat kuat, dia menjadi sangat sehat. Lalu dia berikan air suci itu kepada bapaknya yang sedang sekarat mau mati gitu. Lalu dia berikan anggur perjamuan itu, dan bapaknya itu akhirnya sehat, hidup kembali gitu. Itu disebut dengan Holy Grail ya, Holy Grail gitu. Jadi begitu saudara, ya anggur perjamuan itu. Nah, jadi anggur perjamuan itu sangat sakral sekali gitu. Ya, jadi untuk bisa meminum itu haruslah, firman Tuhan mengatakan setiap kali kamu meminum anggur perjamuan ini, inilah pertanda bahwa kamu harus mengingat akan aku ya. Setiap kali kamu minumnya, ingatlah akan aku gitu. Di mana Yesus akan mau mati kan, akan mau mati. Jadi permintaan orang tua kan kepada anak-anaknya kan nggak banyak ya. Permintaan orang tua itu kepada anaknya, ingatlah akan aku. Kan selalu itu dibilang, ingatlah aku gitu kan. Nah, jadi Tuhan sebelum mau mati dia berkata, ingatlah akan aku tiap kali kamu minum ini. Jadi saudara, tiap kali kita meminum itu, kita harus mengingat kematian Yesus, ya. Kita harus merinding, saudara. Karena yang kita minum ini adalah darah orang suci, orang yang kita kasihi. Makanya saya, saudara, jujur saja, terkadang saya sering nggak merasa layak untuk meminum itu. Karena saking sakralnya. Kadang saya nggak merasa layak untuk meminumnya. Makanya saya takut meminumnya itu, karena sangat sakral sekali gitu. Jadi saya sangat menghormati gitu kan. Nah, jadi begitu ya, kita harus meresapi, mengingat
kematian Yesus, darahnya kita minum begitu. Begitu sakralnya. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan begitu. Tetapi jikalau kita menganggap itu adalah minuman yang biasa-biasa, maka akan terjadi seperti Yudas tadi, kerasukan iblis, saudara. Kerasukan iblis lalu dihukum. Ya. Coba satu orang membacakan, saudara, apa jadinya jikalau kita meminum anggur perjamuan secara sembarangan, tidak dengan standar yang firman Tuhan tadi, harus benar-benar sakral, harus benar-benar diresapi. Coba, apa jadinya jika minum anggur perjamuan secara sembarangan gitu? Coba saya membacakan 1 Korintus 11 ayat 27. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Amin. Ya, itu ya. Jadi barang siapa yang secara tidak layak tadi, yang saya katakan tadi ya, maka dia berdosa, saudara, menjadi berdosa, maka segala kutuk akan ditimpakan kepada dia. Wow, ngeri sekali ya gitu ya. Makanya nggak boleh sembarangan, saudara. Ya, jadi kalau ada orang yang setiap hari melakukan perjamuan, sebaiknya hati-hati. Sekarang harus hati-hati. Mengapa? Karena Anda harus memeriksa hati Anda dulu. Harus Anda periksa dulu hati Anda, baru Anda layak meminum itu. Ya, Anda harus bertobat dulu, menyesali dulu kehidupan Anda, baru Anda layak meminum itu. Kalau enggak, hati-hati, saudara. Itu ya. Berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Ya. Yudas tadi kerasukan iblis gitu. Tapi kalau kita bisa ini kan, ditimpakan segala kutuk gitu. Nah, jadi karena itulah saya melakukan perjamuan kudus itu hanya pada saat momen-momen tertentu. Misalnya di kemarin kan, Paskah kemarin itu adalah momen yang sangat pas ya, perjamuan kudus gitu. Lalu perjamuan kudus saya buat untuk orang yang sedang sakit ya. Kalau dia lagi sakit ya, saya berikan perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus itu, saudara, itu benar-benar sakral, saudara, sangat sakral sekali gitu. Jadi saya beberapa kali melakukan itu ya kepada orang yang sakit. Dia hanya air putih biasa kan, tapi saya doakan supaya dilumuri dengan darah Yesus. Lalu setelah saya doakan begitu, agar saya berkati air itu agar dilumuri dengan darah Yesus, itu kan dari perjamuan ya, perjamuan kudus. Lalu saya berikan orang yang sakit atau kerasukan itu minum, maka dia akan sembuh, saudara. Dia akan sembuh. Kalau dia kerasukan, maka iblisnya akan lari. Begitu, saudara. Dahsyat sekali perjamuan kudus itu. Saking sakralnya dia sangat dahsyat sekali gitu. Tapi kalau kita nggak meminumnya secara layak, nggak menghormati kesakralannya, waduh, itu justru bahaya ya. Lalu kemudian perjamuan kudus saya lakukan kepada orang yang bertobat ya, dia menyesali dosanya, dia yang bertobat sungguh-sungguh ya, maka itu perjamuan kudus gitu. Nah, misalnya seperti Lukas Sutrisno ya, kan Lukas Sutrisno mengatakan kalau orang ingin masuk jalan yang benar, mereka harus melakukan baptis pembaharuan, kan dia bilang begitu kan. Nah, baptis pembaharuan itu nggak ada ya, itu salah gitu. Karena baptis itu hanya boleh dilakukan satu kali gitu. Baptis itu artinya kita menyalibkan Tuhan Yesus. Yesus hanya disalibkan satu kali. Kalau kita membaptis 2 kali, berarti kita menyalibkan Yesus 2 kali gitu. Maka Lukas Sutrisno sangat sesat ya. Nah, jadi bagaimana kalau ada orang yang ingin bertobat ya dari jalan-jalannya? Maka yang paling pas adalah anggur perjamuan kudus gitu. Itu yang paling pas ya, bukan baptis gitu. Jadi betapa sakralnya ya, betapa sakralnya anggur perjamuan kudus itu gitu. Jadi tiap kali Anda sakit ya, Anda merasakan sakit tubuh, ada baiknya Anda melakukan perjamuan kudus, saudara. Karena perjamuan kudus itu saking sakralnya dia, itu sangat ajaib ya. Itu saya sudah buktikan berkali-kali gitu.
dan juga kepada orang yang sakratul maut ya, yang udah mau mati, itu juga selalu saya berikan perjamuan kudus gitu. Jadi begitulah betapa pentingnya perjamuan kudus, dan puji Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya kembali kepada Ibu Koordinator.